Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kita dapat lanjutkan halaqah adab-adab Islami untuk para santri. Tadi kita sudah menyebutkan di halaqah yang pertama 10 adab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada dalam kitabnya Mawsu'atul Adab. Adab salam, insyaallah ta'ala kita lanjutkan, menyempurnakan penjelasan-penjelasan dan menyempurnakan poin-poin adab salam ini. Adab yang ke-11, orang yang lebih muda, rombongan yang lebih sedikit, dan yang berkendaraan hendaklah memulai ucapan salam. Orang yang lebih muda, rombongan yang lebih sedikit, dan yang berkendaraan hendaklah memulai ucapan salam. Antum tulis ya. Semua itu merupakan petunjuk yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih di dalam bab ini. Jika seseorang bertemu dengan beberapa orang, hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka. Jika sekelompok orang bertemu dengan kelompok orang yang lebih banyak, hendaklah kelompok yang lebih sedikit memulai mengucapkan salam. Jika orang yang muda bertemu dengan yang lebih tua, hendaklah yang lebih muda memulai mengucapkan salam. Jika orang yang berkendaraan bertemu dengan orang yang berjalan, hendaklah orang yang berkendaraan memulai mengucapkan salam. Orang yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Tegak begitu saja. Orang yang berdiri hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang mengendarai mobil atau sepeda motor hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang berjalan atau yang duduk. Semua ini ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad yang termaktub dalam silsilah as-sahihah. Li yusallim ar-rakibu 'ala ar-rajil. Hendaklah orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Wa li yusallim ar-rajilu 'ala al-qa'id. Dan hendaklah
orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk. Ada orang berjalan kaki, dia mulai mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Waliyusallimil aqallu 'alal aktsar, dan hendaklah rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Faman ajaba as-salama fahuwa lahu, barang siapa yang menjawab salam maka itu kebaikan baginya. Wa man lam yujib fala syai'a lahu, dan barang siapa yang tidak menjawab maka tidak ada kesalahan apapun atasnya. Ini kalau dalam rombongan. Jadi kalau ada orang lewat, beberapa orang, rombongan kecil, beberapa orang, Assalamualaikum kepada rombongan yang lebih banyak, yang menjawabnya maka fahuwalahu, dia mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau yang tidak menjawab, wa man lam yujib fala syai'a lahu, ya, kalau bagi yang tidak menjawab tidak mengapa, asal ada yang sudah menjawab. Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yusallimu as-saghiru 'alal kabir, hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Wal mardu 'alal qa'id, dan yang lewat atau berjalan kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit kepada yang lebih banyak. Berarti kalau berdasarkan hadis ini, ya, yang mengucapkan salam terlebih dahulu antara guru dan murid siapa? Murid. Adapun hadis yang sebelumnya, aulahuma billah, ada dua orang laki-laki bertemu. Ya, mungkin sama saudara atau sama berjumpa begitu saja. Ya, kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Siapakah yang mulai mengucapkan salam? Aulahuma billah, yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah. Ya, siapa yang lebih utama? Ya, tentulah orang-orang yang utama kedudukannya di sisi Allah itu bersegera mengucapkan salam. Tapi kalau sudah saling kenal, ya, seperti guru dan murid tadi, maka berdasarkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ini, maka murid terlebih dahulu yang mengucapkan salam kepada gurunya. Rasulullah SAW juga meriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad At-Tirmidzi dan yang lainnya, yusallimul farisu 'alal mashi, adalah orang yang berkendaraan. Asal faris itu adalah orang yang berjalan dengan kuda, mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi 'alal qa'im, dan orang-orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang tegak duduk, tegak begitu saja, berdiri begitu saja. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Jika seorang laki-laki yang tua melewati ke sekelompok anak-anak, ini ada lagi pengkhususannya. Jika seorang laki-laki yang tua melewati sekelompok anak-anak, hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka, sebagaimana yang akan disebutkan nanti adab ke-21. Ya. Coba kita lihat adab yang ke-21-nya yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Biar nampak penjelasan itu sedetil-detilnya. Ini untuk yang tua kepada anak-anak kecil.
Di adab yang ke-21 nanti disebutkan mengucapkan salam apabila melewati anak-anak kecil. Karena mengucapkan salam ini termasuk perbuatan yang menarik hati anak-anak. Maka Nabi SAW melewati anak-anak, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini termasuk di antara sifat tawadhu'nya Rasulullah, sifat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Syekh di sini, dan ini betul sekali. Anak-anak kecil itu suka sekali dia kalau lewat kita, assalamualaikum. Suka sekali dia. Dan besok lagi itu yang sering saya perhatikan, besok kalau kita tidak melihat mereka ambil tuh assalamualaikum katanya. Ini senang dia anak-anak kecil itu. Oleh karenanya orang yang lebih tua itu mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu untuk anak-anak. Adapun ya antara guru dengan murid tadi itu kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi, yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir. Berarti yang kecil kepada yang lebih tua. Nampak? Jadi kalau kenal biasa saja atau jumpa begitu saja, yang pertama kali mengucapkan salam adalah aulahuma billah, yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah. Dan orang kan tidak tahu siapa yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah. Betul ya? Tidak tahu. Tetapi orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah itu pasti tergerak cepat hatinya untuk mengucapkan salam. Karena orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang bersegera melakukan ketaatan. Nah, tentu dia segera untuk berbuat kebaikan. Adapun kalau sudah kenal, ya kemudian ya seperti antara guru dan murid tadi, ya, maka berdasarkan hadis Al-Bukhari, yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir, maka murid dahulu yang mengucapkan salam kepada gurunya. Adapun kalau anak-anak, maka berdasarkan riwayat Bukhari yang lain juga seperti disebutkan di adab yang ke-21 oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih Sayyid Nada ini, Nabi SAW pernah melewati sekelompok anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Bisa paham ini? Baik. Kalau lewat ya guru dan murid yang pertama kali siapa? Atau kita dengan orang yang lebih tua dari kita, berarti kita dulu assalamualaikum tuh. Assalamualaikum Pak. Paham ya? Baik. Ingat, kalau yang berkendaraan dengan yang berjalan kaki, siapa yang mengucapkan salam? Yang berkendaraan. Berjalan kaki dengan orang yang duduk, berjalan kaki. Sedikit dari yang sedikit, kemudian yang banyak. Lewat dekat kelompok orang banyak, kita sedikit, kita duluan. Ya. Kalau orang berdiri dengan orang berjalan, yang berjalan dulu baru orang yang berjalan duluan yang mengucapkan salam kepada orang yang hanya sekedar berdiri saja. Demikian pula dengan orang yang berdiri, ya, atau orang yang berjalan kepada orang yang duduk-duduk. Adab yang ke-12, mengucapkan salam ketika meninggalkan majlis dan ketika keluar darinya. Jika memasuki majlis, ia mengucapkan salam. Namun apabila meninggalkan majlis karena satu keperluan, tidak mengucapkan salam. Afwan, saya terbalik. Ada sebagian orang apabila masuk majlis mengucapkan salam, namun apabila meninggalkan majlis karena sesuatu keperluan, ia tidak mengucapkan salam.
Padahal Nabi SAW menyebutkan, idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim, fa idza arada an yaquma falyusallim, falaysatil ula bihaqqa minal akhirah. Jadi ada sebagian orang apabila dia masuk majlis ucapkan salam, tapi kalau tidak masuk majlis atau keluar majlis dia tidak mengucapkan salam. Ternyata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyebutkan, jika salah seorang dari kamu mendatangi majlis, hendaklah ia mengucapkan salam. Demikian pula jika ia bangkit untuk meninggalkan majlis, hendak berdiri. Fa idza arada ay yaquma falyusallim, maka hendaklah dia juga mengucapkan salam. Salam yang pertama tidaklah lebih utama dari salam yang terakhir. Berarti tetap keduanya mengucapkan salam. Dan apabila ia kembali ke majlis itu, maka juga ia dianjurkan untuk mengucapkan salam. Baik. Cuman jangan mengganggu orang-orang yang berada dalam majlis itu. Ada orang-orang yang berada dalam majlis sedang ceramah. Ini khusus kondisi sedang ceramah. Nanti orang lagi mengucapkan salah pidato-pidato seperti ini, assalamualaikum, wah, orang bisa terganggu juga. Tapi sekedar masuk, assalamualaikum, silahkan. Saya paham ya? Assalamualaikum, jumpa sama kawan, assalamualaikum. Dan yang dinamakan majelis itu bukan hanya majelis ilmu. Asal duduk-duduk itu majelis namanya. Asal duduk-duduk, berkumpulah antara si fulan, si alan, si Ahmad, si Muhammad, ya, siapa lagi, dan yang lain-lainnya misalkan, maka duduk-duduk begitu tetap mengucapkan salam. Adab yang ke-13, paham ya? Berjabat tangan dan mengucapkan salam ketika bertemu. Berjabat tangan dan mengucapkan salam ketika bertemu merupakan adab-adab salam yang telah diajarkan oleh al-Islam. Jika seorang mukmin bertemu dengan saudaranya sesama mukmin, maka dianjurkan baginya mengucapkan salam di samping mengambil tangannya dan menjabatnya. Jika ia melakukannya, niscaya baginya pahala yang sangat besar. Hal itu akan menambah kasih sayang yang kuat di antara kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarriqa. Allahu akbar. Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu saling berjabat tangan, melainkan diampuni bagi keduanya dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah. Allahu akbar. Jumpa dengan saudara, dah lama tak bertemu, dengan kawan, dah lama tak bersua, fayatasafahani, lalu dia berjabat tangan, bersufaha, ya. Nah, ini menggugurkan dosa kita. Belum kita lagi berpisah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa. Sebelum dia kedua orang ini berpisah, dosa-dosanya diampuni. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan, ya, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahahu tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqus syajar. Allahu akbar. Keluarkan oleh al-Imam At-Tabrani. Jika seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lain, lalu mereka mengucapkan salam dan mengambil tangannya lalu menyalaminya, maka berguguranlah dosa-dosa mereka berdua.
seperti gugurnya daun-daun dari pepohonan. Allahu Akbar. Faham tu? Baik. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau temannya, maka bolehkah ia menunduk kepadanya? Nabi menjawab, tak boleh. Berarti menunduk tidak boleh, seperti orang Jepang. Lalu ia bertanya lagi, bolehkah ia memeluknya dan menciumnya? Nabi berkata, tidak. Ia kembali bertanya, bolehkah ia memegang dan menjabat tangannya? Nabi berkata, ya. Berarti hadis ini menunjukkan dianjurkan berjabatan tangan dan tidak boleh menundukkan kepala seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kerana meniru perbuatan orang-orang yang kafir. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa tidak adanya anjuran atau tidak bolehnya berpelukan sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, kecuali saat kembali dari safar, sudah lama tak bersua, bermu'anaqah lamanya, itu boleh tu. Tapi asal jumpa berpelukan, tak boleh. Nanti jumpa si fulan dan si alan, sekali jumpa salam peluk lagi, tak boleh. Betul tak? Baik. Tapi kalau dah lama tak berjumpa, safar, ini bermu'anaqah diperbolehkan, pulang dari safar. Cuman dalam bahasa Indonesia ini salam dulu. Kalau salam dalam bahasa Indonesia itu apa? Berjabat tangan, menyalami. Dalam bahasa Indonesia menyalami itu berjabat tangan. Jadi kadang ada orang tak mau dia salaman dengan perempuan, nanti dalilnya itu, tak mau padahal menyebarkan salam. Masa bersalam bukan salam ini? Salam dalam bahasa Arab itu Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam dalam syariat agama kita ini. Adapun berjabat tangan ini bahasa Arabnya apa? Safaha. Yatasafahani, saling berjabat tangan mereka berdua. Tapi kalau perempuan berjabat tangan tak boleh. Di mana Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan, inilah usafihun nisa, saya tidak berjabat tangan dengan perempuan. Ketika ada sahabat-sahabat orang-orang kafir masuk Islam, yang laki-laki membaiat Nabi dengan menjabat tangannya, tapi yang perempuan Nabi tak jabat tangannya. Ada umpamanya ada orang, Ustaz nanti, jadi sampainya Ustaz dari Palembang nih, terus nanti jabat salam dulu Ustaz. Ada yang mau ambil barokat, ambil barokat misalkan, tak boleh. Dan ingatlah Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamussam ra'atan la tahillu lahu, atau kama qala, seseorang kalian itu lebih baik kepalanya ditusuk-tusuk dengan jarum. Mau kuat kamu tak tusuk-tusuk dengan jeruk? Duri jeruk tu, tak ada jeruk situ. Tap. Mau kamu? Kuat? Tak kuat? Ini dengan jarum. Lebih baik kepala kalian itu ditusuk-tusuk dengan jarum ketimbang dia menyentuh perempuan la tahillu lahu, yang tidak halal baginya. La ilaha illallah. Bahkan lebih baik di antara kalian itu berdempet-dempetan, bergesek-gesekan dengan babi ketimbang tersentuhnya perempuan yang tidak halal bagi kalian. Tusuklah tu kepala. Mau tusuk kepalamu dengan jarum? Itulah tu. La ilaha illallah. Dosa-dosa kita ni, kalau kita tidak tangisi di dunia, nanti kita tangisi di akhirat. Nanti dilempar
kerupuk tunjuk ke asrama awak, ni dek sikit. Lebih baik kepalanya ditusuk-tusuk dengan jarum. Itu tercatat oleh malaikat dan besok di hari akhirat akan terlihat oleh siapa? Oleh orang-orang lain, oleh makhluk yang lain. La ilaha illallah. Baik. Berarti kalau seperti itu, dengan perempuan tidak berjabat tangan. Dan jangankan berjabat tangan, kalau menimbulkan fitnah tak boleh. Tidak boleh. Tapi boleh tak ucapkan salam sama perempuan? Boleh. Sebab Nabi juga pernah buat begitu. Namun kalau mendatangkan fitnah tak boleh. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Adab yang ke-14. Mengulang ucapan salam jika ada sesuatu yang memisahkan antara keduanya. Mengucapkan salam ini sunnah yang sungguh sangat luar biasa. Jadi jika ada dua orang sedang berjalan bersama, sedang mencari apa? Cari kambing. Misalkan, lantas mereka terpisah oleh dinding atau pohon atau tiang, kemudian bertemu lagi setelah melewati penghalang itu, maka keduanya dianjurkan mengucapkan salam untuk yang kedua kalinya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Idza stahaba rajulani muslimani." Jika dua orang muslim berjalan bersama, fahala bainahuma syajarun, lalu dipisahkan mereka berdua oleh pohon atau tembok, au hajarun au madarun, terpisah oleh pohon atau batu atau tembok, falyusallim ahaduhuma 'alal akhar wa yatabadzalu salam, maka hendak bersegera mengucapkan salam lagi. Hendaklah mengucapkan salam lagi. Falyusallim ahaduhuma 'alal akhar, hendak mengucapkan salam lagi kepada yang lainnya. Ya. Dan hendaklah mereka saling mengucapkan salam. Allahu Akbar. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'abnya. Berarti kalau tadi lagi nyari kambing, nanti ada, karena mungkin kambingnya di gembalan tadi mana gitu. Nanti ada kayu besar, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, nampak lagi. Assalamualaikum. Udah jumpa kamu tadi kambingnya? Ada sebalik pohon itu atau macam-macam. Berarti nanti kalau lewat mobil kira-kira gimana? Termasuk terpisah oleh sesuatu yang sedikit saja, maka hendaklah kembali mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu. Baik. Bayangkan itu. Saking dahsyatnya syariat, salam. Mungkin enggak kita tidak menyebarkan salam? Tidak mungkin. Mungkin enggak? Oleh sebab itu, coba rajin-rajin dulu belajar mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalam. Mau tak kita budayakan ini? Cak dulu salam sama salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ini dia ya. Jadi salam. Sekarang banyak, kasihan sekali pondok pesantren itu masuk. Ya, kita berlindung kepada Allah. Pesantren kita jangan seperti itu ya. Tidak budaya salam. Ustadznya tak nak mengucapkan salam antara sama ustadz, antara sama murid, antara murid dengan gurunya. La ilaha illallah. Salam. Syiarnya pesantren. Makanya Ustadz mulai adab-adab Islami untuk para santri ini dengan salam ini. Karena syiarnya pondok, begitu orang datang bertamu ke pondok kita, nanti assalamualaikum. Orang datang, dia berjalan. Kalau orang berjalan dengan mengucapkan salam, siapa dulu? Mengucapkan salam orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Kepada orang yang ngantuk kira-kira gimana? Assalamualaikum. Insyaallah. Barakallahu fiik ya. Jadi
budayakan. Waalaikumsalam. Masya Allah, dari mana Pak? Monggo. Bisa begini? Bisa Jar? Cas dulu Jar. Assalamualaikum. Cuma begitu saja. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, budayakan. InsyaAllah. Baik. Adab yang ke-15. Jika seseorang masuk masjid, janganlah mengucapkan salam hingga ia mengerjakan salat tahiyatul masjid. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada di sini. Jika seseorang memasuki masjid sementara itu di dalamnya ada beberapa orang, maka janganlah ia mengucapkan salam pada mereka hingga dia melaksanakan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ini penjelasan Syekh ini. Sebagaimana hal tersebut dapat dipahami dari hadis seseorang lelaki yang salat 2 rakaat. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian Nabi membalas salamnya dan berkata kepadanya, kembalilah dan ulangi salatmu karena engkau belum salat. Karena salat, ya, karena mungkin salatnya tidak khusyuk atau apa. Nabi tidak menyuruhnya mengucapkan salam sebelum salat. Jadi Nabi tidak menyuruhnya mengucapkan salam sebelum salat, tapi Nabi menyuruhnya salat, ya, dan membenarkan mengucapkan salam setelah beliau salat itu. Wallahu taala alam bisawab. Maka berdasarkan hal ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim inilah Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada melihat bahwa salat dulu 2 rakaat kemudian baru mengucapkan salam kepada manusia-manusia yang ada ini. Wallahu taala a'lam bisawab, ya. Tapi kalau udah berjumpa, ya, wallahu alam bisawab, kalau udah berjumpa dekat, umpamanya orang lagi dalam masjid, apa orang mau keluar, kita mau masuk masjid atau jumpa, dia apa, kita begitu jumpa ucapkan salam berdasarkan hadis yang lain tadi. Ucapkan salam. Saya belum ucapkan salam dulu, lagi saya salat dulu 2 rakaat. Tak begitu. Mungkin tidak itu. Ini kalau udah jumpa orang, Assalamualaikum. Ya, saya salat dulu ya. Tuh habis salat, jumpa lagi, ucapkan salam lagi. Ini maksudnya Allah Ta'ala alam. Ya, kalau ada orang duduk dalam masjid itu, kemudian jauh juga dari kita, tak berjumpa langsung, kita salat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid, juga mendahulukan hak Allah ketimbang hak makhluk lainnya. Kita nak berjumpa, jadi jangan begitu jumpa dulu kemudian salat dah, ya. Bisa dipahami ini? Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, baik. Kemudian adab yang ke-16, mengucapkan salam sebelum bertanya dan berbicara. Mengucapkan salam sebelum bertanya dan berbicara. Janganlah seseorang memulai satu pertanyaan kepada seseorang mengenai sesuatu atau memulai pembicaraan kepadanya kecuali setelah mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam. Nabi SAW mengatakan assalamu qablal kalam, mengucapkan salam sebelum memulai pembicaraan, sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi. Mengucapkan salam sebelum kalam. Demikian pula Nabi SAW pernah bersabda, perhatikan sabda Nabi, assalamu qabla as-su'al faman bada'akum bis-su'ali qabla as-salam fala tujibuhu. Ucapkanlah salam sebelum bertanya. Siapa saja yang bertanya kepadamu sebelum ia mengucapkan salam, janganlah kalian menjawabnya. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, dan ini ada dalam silsilah as-sahihah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Berarti sebelum bertanya mengucapkan salam. Ya, ucapkan salam terlebih dahulu, ya. Kemudian adab yang ke-18. Ini bisa pahami yang ke-17 ini? Pamannya mau bertanya nanti, assalamualaikum, ya, bertanya Pak, Bu, Pak. Yang ke-18, 17 lagi ya.
Yang ke-17, tidak mengucapkan salam ketika buang hajat. Tidak selayaknya mengucapkan salam kepada seseorang yang sedang buang hajat. Buang hajat itu apa? BAB dan BAK. Buang air besar dan buang air kecil. Dan orang itu juga tidak boleh menjawab ucapan salam. Sebab seorang laki-laki pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW ketika beliau pada saat itu sedang buang hajat. Nabi SAW tidak menjawabnya, lalu berkata kepadanya, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak suka menyebut nama Allah melainkan sedang dalam keadaan suci. Jadi lagian sedang buang hajat, kita di dalam tandas misalkan. Tahu tandas? Apa tandas? Ya, toilet. Assalamualaikum. Nah, mungkin tak kita menjawab? Tak mungkin. Menyebut nama Allah di tempat yang najis, di tempat yang tidak layak. Barakallahu fiikum. Nah, jadi tidak menjawabnya dan tidak mengucapkan salam. Dah. Adab yang ke-18. Mengulangi ucapan salam sebanyak 3 kali, khususnya jika salam belum didengar. Si fulan dan si alan berjumpa atau melihat seseorang. Nah, ulang ucapkan salam 3 kali. Rasulullah SAW mengucapkan salam 3 kali. Demikian pula ketika berbicara, beliau pun mengulanginya 3 kali. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Terlebih lagi apabila seseorang mengucapkan salam kepada orang yang jauh darinya yang kemungkinan tidak dapat mendengarnya. Umpamanya sana, ada jauh sana. Assalamualaikum. Kalau jauh boleh pakai isyarat. Kalau dekat hindari pakai syarat. Cukup dengan apa? Dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu aja. Tapi kalau jauh, assalamualaikum. Biar ya melihatnya kita tanda mengucapkan salam. Tapi boleh diulangi 3 kali. Assalamualaikum. Nah, bisa faham? Nah, 3 kali. Kemudian adab yang ke-19. Catat. Nanti saya tengok tulisannya. Melirihkan suara ketika mengucapkan salam bila mendatangi orang yang sedang tidur. Melirihkan suara berarti pelan ketika mengucapkan salam bila mendatangi orang yang sedang tidur. Sebab kita ni tak boleh ganggu orang. Orang lagi tidur diganggu tak boleh. Demikian pun orang dari dalam WC tidak boleh diganggu. Di tokok-tokok seng. Di toko-toko WC. Itu namanya apa? Teroris. Tahu teroris? Ganggu orang itu cikal bakal teroris. Taib. Jadi Nabi SAW melirihkan suara sehingga orang yang sedang bangun dapat mendengar salam beliau. Assalamualaikum. Orang yang terjaga tidak tidur mendapat mendengar salam beliau, namun tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Ada orang bangun, ada orang tidur, mungkin dia ngorok atau mungkin dia terlelap tidurnya, nikmat sekali. Nabi SAW bukan mengucapkan salam assalamualaikum, bukan begitu, tapi melirihkan assalamualaikum, sehingga orang yang bangun itu, orang terjaga itu mendengar ucapan salamnya, dan orang yang sedang tidur tidak terganggu. Bisa paham ini? Ya, barakallahu fiikum. Taib. Ya. Disebutkan bahawa Nabi SAW pernah datang pada malam hari. Lalu beliau mengucapkan salam yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur, tetapi dapat didengar oleh orang yang bangun. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan ganggu-ganggu orang. Dimasukkan pula garam dalam mulut orang. Pernah begitu? Oh, ni cikal bakal teroris ya. Mondok jangan jadi teroris. Tahu teroris tu ganggu orang kerjanya. Itu maknanya
cikal bakal jadi teroris tu. Nampak orang senang, diganggu. Ala kulli hal. Atau dimasukkan dimasukkan ikan. Tak boleh ganggu orang, dan itu di hari akhirat kelak akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Sampai kambing yang menanduk, kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tak bertanduk, itu di hari akhirat kelak dikisas nanti, dipertanggungjawabkan oleh kambing itu. Paham ya? Kan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. La ilaha illallah. Jadi bayangkan itu adab Nabi, tak mengganggu orang yang sedang tidur. Kalau ribut-ribut sedang orang tidur, gimana kira-kira? Ini mengucapkan salam. Jadi al-Islam, mau kita ngaji tak boleh ganggu orang. Orang lagi istirahat dihantam ngaji Yasin wal Qur'anil Hakim, orang terganggu. Apalagi kalau sengaja. Ya. Atau di toko-toko, tak elok perbuatan seperti ini. Kalau di pondok tak dibuat begitu, tak hanya mengganggu orang aja. Di luar pondok terbiasa juga nanti itu. Di pondok inilah kita dididik. Tu WC belakang tu, WC asrama tu. Jangan tokok-tokok terus. Nanti al-jaza' min jinsil amal. Kita buat perbuatan begitu, ada aja lagi orang menokok nanti itu. Jangan hindari dan jangan memulai. Sebab dia kemarin buat juga ke saya, Ustaz. Tokok-tokoknya saya. Hei. Orang Islam tu tak kenal hasad, dengki, iri, dendam kusumat, tak ada. Biarlah serahkan urusan dosa dia pada Allah, maafkan. Barakallahu fiikum. Bisa tak ganggu orang? Insya sepakat? Tuh. Ya. Tidak ada gangguan di antara kita. Baik. Termasuk ganggu orang tidur. Ya. Siang-siang kadang orang koilulah, ribut-ribut juga. Tapi ada ularnya, Ustaz. Tadi terkejut misalkan. Orang terganggu. Al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadi. Muslim itu selamat muslim yang lain dengan lisan dan tangannya. La ilaha illallah. Adab yang ke-20. Jika melewati majlis yang di dalamnya ada kaum muslimin dan ada yang musyrikin, hendaknya tetap memberi salam. Mengucapkan salam ketika melewati majlis umum dilakukan sebagai bentuk pengagungan atas hak Islam. Disebutkan bahawa Nabi pernah melewati satu majlis di dalamnya bercampur kaum muslimin dan orang Yahudi, maka juga beliau mengucapkan salam kepada mereka. Jadi tetap memberikan salam. Assalamualaikum, walaupun ada orang-orang kafir di sana. Tapi kalau dia sendiri seperti dokter yang kafir tadi, tapi kalau dokternya muslim, ucap salam lah. Ini dokternya dokter kafir. Baik. Ya. Saya teringat ada riwayat ya. Dahulu ada sahabat yang mengucapkan salam kepada seseorang dan dia tidak tahu bahwa itu orang kafir. Begitu dia tahu bahwa dia adalah orang kafir, dibalik lagi. Disampaikannya lagi salam itu hanya untuk orang Islam, orang kafir tak, katanya. Itu. Baik. Adab yang ke-21. Mengucapkan salam apabila melewati anak-anak kecil. Yang tadi Nabi SAW mengucapkan salam melewati sekelompok anak-anak, lalu Nabi SAW yang mengucapkan salam kepada mereka sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adab yang ke-22.
mengucapkan salam apabila melewati sekelompok wanita. Nih perempuan nih, akhwat. Nabi SAW pernah mengucapkan salam ketika melewati sekelompok wanita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha. Nabi SAW pernah melewati kami, kata Asma. Sementara itu kami berada dalam sekumpulan wanita. Nabi pun mengucapkan salam kepada kami. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Berarti Nabi mengucapkan salam kepada wanita. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengisyaratkan tangan beliau pada saat mengucapkan salam. Meskipun ada sebagian orang yang tidak menerima hal seperti ini, namun sesungguhnya Nabi telah melakukannya. Dengan demikian tidak perlu diperhatikan lagi pendapat-pendapat yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Apa maksud beliau ini? Ya, seperti yang tadi juga ya, mengucapkan salam mensyaratkan dengan tangan ya, boleh ya. Kalau dengan agar orang tahu bahwa kita mengucapkan salam ya. Baik, jadi kembali kepada hadis Asma binti Yazid tadi, bahwa mengucapkan salam kepada wanita boleh. Tetapi kalau menimbulkan fitnah, jantung berdebar, pikiran melayang, baju pun terbang, begitu? Itu tidak boleh. Ma taraktu fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat aku tinggalkan sepeninggalanku buat lelaki daripada fitnah wanita. Fitnah apa? Wanita. Ditembaknya dadamu, kena panah itu dia. Panah asmara, akhirnya merana sepanjang masa. Berawal dari apa? Ucapkan salam dengan mesra, itu dia. Awalnya nazratun, pandang bertemu pandang, lalu fakalamun, lalu saling fasalamun, mengucapkan salam, lalu salam, kemudian kalamun, lalu saling berucap kata-kata indah. Terus apa lagi? Famau'idun, lalu berbuat janji. Faliqaun, lalu bertemu. Terjadilah apa yang diinginkan oleh syaitan, laknatullah alaihi. Ya. Syaitan tu kalau dicelakakan senang dia. Dia laknatullah alaihi. Baik. Itu dia. Barakallahu fikum. Karena itu selamatkan hati itu lebih utama. Utama. Tapi nenek-nenek atau orang yang tidak terfitnah, assalamualaikum. Itu dibolehkan. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan yajri 'alal insi majrad. Syaitan tu mengalir sesuai dengan aliran di setiap aliran tubuh manusia ni, mengalir dia. Dasarnya syaitan tu bisa ngalir dia di aliran darah di tubuh manusia ni. Maka selamatkan hati, jagalah hati. Baik. Adab yang ke-23. Dianjurkan menyampaikan salam dari seseorang kepada orang lain. Disebutkan bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Jibril menyampaikan salam kepadamu. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, atasnya keselamatan dan rahmat Allah alaihi salam wa rahmatullah. Jadi Jibril pernah mengirimkan salam kepada Aisyah. 23. Dianjurkan menyampaikan salam dari seorang kepada orang lain. Berkirim salam. Jibril aja pernah mengirim salam mustad kepada Aisyah. Itulah sebab saya pernah juga mengirimkan salam kepada si dia. Begitu? Fitnah. Fitnah.
Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya ayahku menitipkan salam kepadamu. Nabi SAW mengatakan, bagimu dan bagi ayahmu salam. Alaika wa alaihi salam. Atau ya, alaika wa ala abika salam, ya. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini termasuk kategori menebarkan salam untuk merangkai hati. Semua itu termasuk hal-hal yang dikehendaki oleh syariat, dan ini termasuk hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan. Hendaknya setiap muslim menjaga adab-adab salam yang telah disebutkan. Jadi menyampaikan salam atau berkirim salam ni boleh. Berkirim salam ni boleh. Yang hari ini tidak begitu diperhatikan orang lagi. Kalau mendapatkan kiriman salam itu sesuatu yang menyenangkan, tapi sayang kalau antara muda-mudi sendang hati, kembang dada dia, itu dikembang-kembangkan oleh syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan musuh yang nyata bagimu, agar kamu terperosok, terjerumus dalam jurang kenistaan. Kalau jantung kalian dah berdebar-debar lewat ahwat, itu ada tanda-tanda. Itu perlu direnungkan itu. Hafalan Quran bakal habis. Masuk pelajaran itu, masuk telinga kanan, keluar telinga. Kadang dia mantul, keluar lagi. Oh, itu maunya apa saja? Maunya berhayal aja lagi. La ilaha illallah. Nanti lama-lama tujuan setan itu apa? Nah, apa? Mau disuruh setan tu berhenti lagi, malu nanti. Dalam malu saya ditinggal di pondok. Itu kerja setan tu memang begitu. Atau nanti dalam galau saya. Dah mau berhenti dia. Itu yang diinginkan oleh syaitan itu. Maka jangan pancing-pancing pintu-pintu fitnah. La ilaha illallah. Bisa paham? Berat kali ustaz, itulah perjuangan. Tak kuat saya lagi ustaz, saya dah mau akhwat, nikah saja jang. Nanti ustaz nikah kan. Ya, barakallahu fiikum. Tapi bertanggung jawab. Jangan orang nanggung kita yang jawab. Itu tak boleh itu. Barakallahu fiikum. Dah. Ini adab-adab salam ini. Perhatikan. Kita budayakan salam. Saya fokus di pondok ini untuk mendidik kalian. Kalian mau didik tadi? Didikan pertama dalam kajian kita ini adalah menebarkan salam. Coba tes dulu. Kurang mesra. kurang apa? Kurang menyentuh. Ya, coba kamu tes dulu. Coba salam sama ustaz dulu. Ya kamu. Coba dulu. Kurang. Coba lagi. Coba dulu. Coba assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Jangan pula assalamualaikum. Itu tak tepat makna dia lagi. Itu sama dengan salamnya apa? Burung beo. Burung assalamualaikum. Itu burung beo itu. Jangan salamnya burung assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa? Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, semoga kasih sayang di antara guru dan murid, antara teman-teman kalian, para penuntut ilmu, antara guru dengan guru, semarak di pondok-pondok kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.